semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ketemu lagi dengan saya Foni. Di video kali ini, di segmen renungan firman Tuhan bersama, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Saya percaya bahwa firman ini tuh bukan lagi, ayat ini tuh udah nggak asing buat kita, karena ini ayat yang sering-sering dibahas dalam di gereja maupun oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Firman Tuhan berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada, gitu ya. Di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah sharing sama teman-teman semua bahwa saya pernah ada di satu posisi di mana saya ngerasa bahwa saya tuh kayaknya nggak punya masa depan. Saya berada di satu poin di mana ketika saya ngelihat teman-teman yang lain, saya ngerasa bahwa, ini kayaknya hidup mereka tuh baik banget, hidup mereka enak banget, masa depan mereka tuh kayak kejamin gitu loh, terjamin pasti bagus gitu. Tapi saya tuh ada di poin dimana saya tuh nggak tahu ke depan saya bakal jadi apa gitu ya, masa depan saya itu akan seperti apa. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya ikut Tuhan, saya ninggalin kehidupan saya yang lalu, yang lama, terus saya belajar untuk memberikan hidup saya untuk Tuhan, belajar untuk dekat dengan Tuhan. Terus firman Tuhan ini bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya punya masa lalu yang buruk gitu ya, yang nggak semua orang tuh suka. Dan saya berpikir, walaupun waktu itu ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya berpikir bahwa apakah orang itu akan mendengarkan saya gitu loh. Saya dalam proses kuliah saya tuh, walaupun saya belajar kebenaran firman Tuhan, tapi waktu itu tuh kayak saya apakah ketika saya ngomong firman Tuhan nanti orang-orang tuh akan dengar gitu loh. Apakah hidup saya itu bisa jadi berkat? Apakah hidup saya itu kayak, maksudnya tuh orang bisa terima nggak sih kayak gitu, karena masa lalu saya seperti itu. Dan saya ingat banget firman Tuhan ini tuh benar-benar kayak mengingatkan saya, menguatkan saya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau dulu saya benar-benar kayak hilang harapan, karena saya nggak punya harapan sama sekali gitu loh. Saya nggak tahu saya harus berharap kepada siapa. Dan ketika saya hidup dalam Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Cuman kayak saya tuh sempat kayak ragu-ragu gitu loh. Dan ketika saya selesai kuliah, saya melihat bahwa bahkan sementara kuliah pun saya bisa melihat bahwa orang-orang tuh kayak kayak ada yang suka hubungin saya gitu, kayak minta solusi, minta pendapat, minta pandangan. Dan di saat-saat seperti itu, jujur saya tuh bersyukur gitu loh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tuh nggak pernah nyangka gitu loh. Saya nggak pernah nyangka kalau hidup saya itu bisa jadi berkat gitu untuk orang lain. Dan itu tuh sesuatu yang sangat luar biasa. Saya punya mimpi dulu untuk sekolah ke luar negeri gitu ya, dan saya tuh nggak pernah nyangka kalau Tuhan itu akan berikan gitu loh, akan berikan itu buat saya. Sekarang saya ada di Scotland gitu ya, saya bisa nikmati banyak hal, saya bisa traveling ke sini ke sana. Di usia saya yang masih muda, saya udah bisa sampai ke beberapa negara kayak gitu. Itu semua tuh kayak yang nggak pernah saya pikirkan gitu loh. Dan itu kalau seandainya kita itu senantiasa menaruh harapan kita itu sama Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita sama Tuhan, Tuhan itu Tuhan itu pasti gitu loh, pasti akan memberkati kita gitu loh. Kita emang nggak fokus sama berkat, cuman itu tuh janji Tuhan gitu loh. Bahkan saat kita tidur pun Tuhan itu memberkati kita. Jadi buat teman-teman semua, kalau seandainya kita percaya bahwa kita punya Tuhan, maka kita nggak boleh hilang harapan. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau dia berjanji, dia itu akan menepati.
Dan kalau dia menepati, maka harapan kita itu tidak boleh pupus. Karena apa? Karena segala sesuatu firman Tuhan bilang tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Artinya bukan sesuai dengan waktu kita, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan percayalah, seburuk apapun masa depan, masa lalu kita, seperti apapun keadaan yang ada di saat sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan mampu menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Oke? Jadi terlepas dari keadaan orang tua kita, ekonomi keluarga kita, seperti apapun, percayalah bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak, maka pasti akan terjadi. Kalau Tuhan berkehendak dan kita berusaha dengan keras, maka semuanya akan jadi. Oke, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati.